Rija, berapa orang peserta, Dek? Total? Mohon izin dokter, kita semua ada 60 dokter residen dok. 60, yang ikut kuliah pakar 60 kan? Betul dokter. Ini masih 21 ya, 2 menit lagi diingatin kawan-kawannya. Baik dokter. Pada saat kita tinggal slide. Benar. Udah bisa mulai. Sweat.
Enggak dengar ya. Suher, Saya dok, mulai sekarang kita dok. kalau bisa mulai. Apa pula susahnya hidup nih. Kalau bisa mulai aja lah. Baik dok. Udah jam 2 dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat siang buat guru kita, Dr. Krisna Wardana Sucipto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Alhamdulillah hari ini beliau memiliki keluangan waktu bersedia untuk memberikan sedikit pencerahan ya, kuliah pakar pada kita semua. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu akan kita mulai saja ya dok ya. Ya. Pada Dr. Krisna dipersilahkan. Ya, udah. Ya. Ya, saya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya pada siang hari ini kita mengulang apa yang sudah pernah dipelajari, itu satu. Yang kedua, mungkin apa yang saya sampaikan siang hari ini ada yang kira-kira tidak pada tempatnya, ya dapat segera interupsi atau apapun ya. Yang ketiga, apabila nanti di dalam hal waktu saya memberikan kuliah, nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan aja tanya ya. Kita ini lebih banyak diskusinya di samping sekedar saya sedikit memberikan pengantar. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanya pada Suher, sampai pukul berapa kita ini, Dr. Suher? Ya dok, kalau untuk waktu dok nanti tergantung diskusi, tapi rata-rata sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dok. Tapi kalau setelah diskusi lebih cepat bisa lebih cepat selesai dok. Oke, ya. Ya, saya dapat judul diabetes meletus dan darurat kegawatan ya. Jadi saya pikir-pikir apa kira-kira yang harus saya ceritakan pada pasien diabetes mellitus yang emergensi. Tentu saja tidak lebih dari suatu keadaan yang sama-sama kita ketahui bahwa emergensi pada pasien diabetes itu biasanya ada 3, yaitu suatu keadaan KD, yang kedua keadaan hiperglikemik, hiperosmolar, yang ketiga keadaan hipoglikemi. 3 keadaan ini yang saya kira sebagai klinisi kita harus dapat menguasainya, dan sebagai klinisi yang bekerja di bidang penyakit dalam. Aduh, inilah. Ini slide saya nggak bisa jalan, saya nggak ngerti. Umi. Ada yang dekat-dekat SMF minta tolong didampingi aja deh. Mungkin Bapak nggak ada yang dampingi di situ.
Saya kecilkan nggak bisa jalan. Besarnya nggak bisa jalan tadi. Penuhnya nggak bisa jalan. Sebentar ya. Tadi ini, itu tadi nggak bisa jalan. Nah, ya. Maaf ya. Karena saya gaptek, saya nggak ngerti dan tunggu karena nggak bisa jalan tadi ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam topik yang sebenarnya, ada beberapa hal yang mesti kita sepakati, ya, yang mesti kita sepakati sebagai seorang klinisi. Apa itu? Hendra, Bang Pantat. Nggak bisa. Nah, ini bisa kok, ini bisa Be. Babe tekan sekali dulu, baru gini. Nah, Gimana? coba. Nah nih, nanti kalau udah berdiri, nah Babe tekan kayak ini. Ya. Ya. Akan ya. Yang ini yang harus kita sepakati pertama. Ya. Jadi semua pasien yang dirawat di rumah sakit, di ruangan, ya, apabila kadar gula darahnya di atas 140, ini sudah kita katakan hiperglikemi, ya, dan harus kita periksa sebaiknya HbA1c-nya, ya. Ini yang harus kita sepakati dulu. Jadi semua pasien dengan kadar gula darah di atas 140 itu sudah kita katakan hiperglikemi. Apakah itu diabetes atau non diabetes itu lain lagi ceritanya ya. Ya, kemudian pemakaian insulin. Ya, ini selalu dianjurkan pada pasien yang dirawat. Kemudian mana dia nggak bisa. Ya. Kemudian ya, kemudian target ya. Target kapan kita memasang target ya pada pasien-pasien kritikal dan non kritikal. Target kadar gula darah yang paling baik itu adalah antara 140 sampai 180 mg per desiliter. Ini target yang harus kita tetapkan pada pasien yang semua pasien yang kita rawat. Ya, apakah kita dapat apa nama? Apakah target ini dapat kita lebih kita ketatkan? Bisa saja apabila pasien yang kita rawat, kita yakin betul bahwa tidak ada tanda-tanda hipoglikemi. Jadi kalau pada pasien-pasien seperti ini kita dapat memberikan target yang lebih rendah lagi. Tetapi rata-rata target yang kita pakai adalah antara 140 sampai 80 dan terapi insulin sudah dapat kita mulai pada kadar gula darah di atas 180. Kita mulai ke topik. Jadi itu tadi yang pertama yang harus kita sepakati ya. Kita harus sepakat bahwa
semua pasien yang di atas 140 itu sudah kita katakan hiperglikemi. Yang kedua, target gula darah baik kritikal atau non kritikal itu antara 140 sampai 180, dan apabila kita yakin pasiennya tidak ada tanda-tanda hipoglikemi, kita bisa lebih ketatkan antara 110 sampai 140. Ya. Ya, kita ke topik berikutnya, yaitu inilah topik yang sebenarnya yang emergensi pada pasien-pasien diabetes. Yang pertama diabetik ketoasidosis, dan yang kedua adalah hiperosmolar, hiperglikemik, hiperosmolar. Sebenarnya kedua keadaan ini adalah dua keadaan dengan patofisiologi yang hampir sama, yaitu dengan adanya insulin, kekurangan insulin, terjadi counter regulatory. Setelah counter regulasi, maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mana? Ya, jadi HHS itu ya hiperglikemi hiperosmolar, ya suatu keadaan komplikasi ya yang ditandai dengan peningkatan osmolarity dan gangguan pada mental ya. Ini sering terjadi pada penderita DM tipe 2. Ya. Bagaimana kita menegakkan diagnosa KAD? Ya. Sebenarnya KAD dengan HHS hampir sama saja ya. Kedua-duanya punya gejala yang sama. Ya. Itu yang harus diingat ya. Hanya saja untuk KAD karena dia lebih awal munculnya, itu ditandai dengan adanya hiperglikemi, adanya anion gap yang tinggi, adanya tanda ketonemia, ya, dan adanya tanda-tanda asidosis metabolik. Jadi ini yang harus diingat ya. Jadi adanya gula darah yang tinggi, adanya anion gap, adanya asidosis, dan ada ketonemia. Ya, ini yang harus diingat ya, bahwa menurut American Diabetic Association, glukosanya di atas 250, pH lebih kecil dari 7,3, adanya keton urin atau serum keton dengan nitroprosid yang positif, itu sudah bisa kita katakan pasiennya mengalami KAD. Demikian pula menurut Joint Diabetes Association ini ya. Jadi kalau gula darahnya sekitar 200, tapi sudah diketahui dia diabetes, ada pH lebih kecil dari 7,3, dan adanya keton urin di dipstick dengan nitroprosid itu positif, atau keton body lebih dari 3 milimol, maka ini sudah kita katakan KAD. Jadi kata kuncinya untuk menegakkan suatu KAD, yang pertama adanya hiperglikemi, yang kedua adanya asidosis, yang ketiga adanya anion gap dan ketonemia ya.
yang berikutnya ini hampir sama juga ya. Hiperglikemik hiperosmolar state sama juga. Adanya hipovolemi, hiperglikemi, ya. Kadar gula darah. Hanya saja di sini kadar gula darahnya lebih besar. Biasanya di atas 540, osmolalitinya di atas 320. Yang harus diingat, without significant, jadi artinya bukan tanpa ya. Dia tetap ada ketonemi, tapi tidak sampai lebih besar dari 3. Tapi bukan tanpa asidosis, ya, bukan tanpa acidosis. Dan bikarbonatnya bukan di bawah 15 ya. Jadi selalu terjadi adanya HAS dan adanya DKA yang gambarannya sama ya. Sehingga bagaimana kita menegakkan diagnosanya, tetap yang harus saya katakan pemeriksaan asidosis itu sangat penting ya. Patofisiologi ya. Patofisiologi ini ini seperti saya katakan tadi ya, bahwa diabetik ketoasidosis merupakan suatu keadaan gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya ketoasidosis, adanya ketonurin, dan ada hiperglikemi ya. Kenapa ini terjadi? Ya, terjadi oleh karena kekurangan insulin. Ya, kekurangan insulin akan menyebabkan peningkatan kepada hormon counter ya, seperti glukagon meningkat, kortisol meningkat, growth hormon meningkat, epinefrin meningkat ya. Dan peningkatan ini semua akan menyebabkan peningkatan kadar gula di dalam darah. Kemudian terjadi peningkatan daripada gluconeogenesis, peningkatan glikogenolysis, peningkatan lipolisis, dan peningkatan ketogenesis. Semuanya ini akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang akhirnya akan menyebabkan gangguan pada pasien kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat gambar ini gambar yang paling sering saya tunjukkan kepada kita kalau kita menerangkan tentang HHS dan KD, dan ini gambar ini bertahun-tahun tidak berubah ya. Jadi kalau kita cerita tentang KD, kita tentu ceritanya tentang insulin defisiensi, baik relatif maupun absolut, ya kan? Apa akibatnya? Kita lihat ya, dimulai dari kita tahu fungsi daripada insulin yang pertama mencegah terjadi lipolisis. Oleh karena insulin yang defisiensi terjadi pecahan sel lemak, free fatty acid-nya semakin meningkat, ketogenesis semakin meningkat, ya, dan ini menyebabkan ketoasidosis. Ya. Demikian juga counter regulatory. Ya. Jadi kita tahu counter regulatory itu apa saja, dimulai dari glukagon, kortisol, growth hormone, epinefrin, ini semua meningkat. Ya, apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi gluconeogenesis meningkat, ya, terjadi hiperglikemi, demikian juga, ya, insulin defisiensi relatif ya, itu sama saja ya.
dengan yang absolut tadi ya, ini akan menyebabkan lipolisis. Hanya bedanya saja ya, bedanya pada yang relatif insulin defisiensi, kemungkinan kenapa pada HAS tidak terjadi ketogenesis, terjadi ketonemia, oleh karena masih ada insulin yang melindungi ya. Inilah semua, kalau kita lihat gambaran ini semua yang menyebabkan ketoasidosis, menyebabkan hiperglikemi, dan menyebabkan hiperosmolarity. Jadi sebenarnya antara KAD dengan HAS itu sama ya, sama-sama ya. Hanya saja bedanya di mana? Bedanya kalau KAD itu sudah jelas absolut insulin yang berkurang, yang kurang ya, dimulai dari, sedangkan pada HAS itu biasanya dimulai dari sebenarnya insulin yang murahnya cukup, tetapi oleh karena ada faktor pencetus. Apa faktor pencetusnya? Misalnya adanya stres, demam, ya, sehingga kebutuhan insulin menjadi lebih meningkat. Tetapi oleh karena adanya keadaan seperti hal ini, jadi insulinnya jadi seperti berkurang, dan ini akan terus berlanjut sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama, cuman patofisiologinya yang berbeda ya. Bukan jalan patofisiologinya yang berbeda. Kalau KAD dimulai dari jelas insulin yang tidak ada ya, kalau KAD ya, sedangkan pada HAS insulinnya ada ya, insulinnya, tetapi ada pemberat. Pemberatnya itu apa? Ada infeksi, ada tiba-tiba karena udah tua ya, biasanya pada HAS kan udah tua-tua, jadi nggak mau makan, dehidrasi dia ya, dan ini menyebabkan semua relatif insulin defisiensi. Nah ini ya, ini yang saya terangkan tadi, kenapa keton tidak muncul ya, kenapa ketonnya muncul ya kan. Ini dia ya, ini seperti saya katakan tadi ya. Jadi tidak ada karbohidrat ya. Jelas ya, kalau tidak ada, jadi kalau tidak ada karbohidrat tentu saja kita memakai lipolisis ya, kemudian ini mencret, gitu juga diet Atkins ini, kalau nggak salah saya diet yang ini ya, yang tinggi lemak, tinggi protein ya. Jadi sehingga karbohidratnya kurang ya. Ini seperti diet selebritis siapa yang terkenal kali kalian tuh, tuh kan itu dia ya. Kan itu tanpa karbohidrat ya. Kemudian prolong exercise, pregnancy ya. Kemudian aktivitas daripada insulin ya. Ini dia semua yang menyebabkan keton muncul. Jadi kalau kita belajar metabolisme, dimulai dari metabolisme yang normal, kemudian adanya gluconeogenesis yang terjadi biasanya beberapa hari atau beberapa jam sesudah kita puasa. Kemudian diikuti dengan glikogenolisis ya, dan terbentuk badan keton ya.
Dan badan keton ini biasanya ada 3 ya. Ada beta hidroksibutirik, ada asetoastat, dan ada asetonnya. Alah, ini gimana ini? Ini. Ya ini etiologi ini bisa dibaca ya. Biasanya oleh karena pengobatannya dengan insulin yang tidak apa namanya, tidak cukup, kemudian compliance, onset diabetes yang baru, ini yang paling seringnya adanya infeksi dan adanya gangguan jantungnya. Ini yang paling seringnya. Infection itu lebih kurang 30-40% ya. Kemudian akut miokard infark, akut pankreas, kemudian pemakaian obat. Ya, pemakaian obat dan sekarang ini kan sudah sering kita pakai SGLT2 inhibitor ya. Dan ini harus diingat SGLT2 inhibitor juga dapat menyebabkan euglikemik DKA. Simptomnya apa aja ya? Simptomnya ya. Yang pertama DKA ini biasanya munculnya tiba-tiba ya. Cepat ya, dalam waktu 24 jam. Ya. Ya, ini udah ya. Poliuri, polidipsi dan berat badan ya. Ada mual, muntah, ya, weakness, ya. Ini letargi, fokalnya. Pada pasien-pasien DKA jarang yang frank koma ya. Jadi ini yang paling sering ya. Ini tanda-tandanya ya, jelas sakit ya. Ini yang paling penting, kusmau ya. Jadi kita sebagai klinisi harus betul-betul kita perhatikan yang namanya kusmau ya. Pernafasan cepat dan dalam. Ya, kemudian tanda-tanda dehidrasi sudah ya. Ada kulit kering ya, penurunan refleks ya, pernapasan bau ya, bau keton, hipotensi, tahikardi, tahipnu ya, bisa demam, bisa hipotermi ya, bisa kejang ya. Evaluasinya bagaimana? Jadi ini yang paling perlu ya. Ini yang paling perlu ya. Yang pertama pemeriksaan gula darah setiap 1-2 jam. Ya. Kemudian pemeriksaan blood gas baik vena ataupun arteri. Yang ketiga pemeriksaan elektrolit. Yang keempat, pemeriksaan function daripada ginjal. Yang kelima, pemeriksaan ini yang supaya cepat ya, pemeriksaan urin dipstick untuk keton. Yang keempat sebenarnya yang paling ideal adalah pemeriksaan 3 hidroksi beta butirat ini untuk serum keton. Yang keempat pemeriksaan ion gap, osmolarity, kultur aminase ya. Jadi ini pemeriksaan laboratorium ini yang harus diulang-ulang ya. Ini dia ya. Ini yang DKA ya.
ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kalau kita lihat di sini plasma gula darahnya, ya, yang paling penting di sini adalah apa namanya, anion gap, ya. Anion gap di sini kata kuncinya, ya, lebih besar dari 12, makin besar anion gap makin berat. Kemudian keton, ya, keton, serum ketonnya, ya. Tetapi biasanya kita sangat sulit memeriksa serum keton. Biasa kita memeriksa keton urin, ya. Dengan keton urin itu biasa dipakai dipstick. Kalau sudah positif, biasa kita katakan positif. Tetapi apabila nantinya untuk menentukan apakah pasiennya sudah mengalami penyembuhan atau tidak, itu hati-hati waktu kita menilai urin keton urin, ya. Sebab biasanya dengan nitroperoxid itu biasanya sampai 1 hari, walaupun sudah perbaikan, tetap memberikan hasil yang positif. Ini yang hampir sama tadi seperti AS dan ini dia. Jadi dia datanya keduanya hampir sama, tetapi yang bedanya di sini osmolalitinya lebih besar dari 320. Ya. Kemudian punya apa namanya, punya keton, semuanya punya hanya osmolaritasnya yang berbeda dan apa namanya, ion sodium bikarbonatnya yang berbeda. Ya. Saya kira itu dulu, ya. Kalau ada yang mau ditanya, Zuhair. Iya dok, iya dok. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, baik buat adik-adik, ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin dokter, Riza kalau boleh dok. Bolehlah. Kalau nggak boleh nanti nggak mungkin. Ya silakan Rija. Kalau bisa aku jawab. Apa pula apa kali ya. Terima kasih banyak dokter. Mohon izin Pak bertanya. Jadi pernah pengalaman waktu itu mendapat pasien diabetes Pak, tapi dia disertai dengan sirosis juga Pak waktu itu. Sirosisnya sudah stadium dokopensata dengan riwayat diabetes sudah 10 tahun. Tidak terkontrol baik waktu itu Pak. Jadi awalnya pasien tidak bilang Pak dia memiliki riwayat diabetes. Awalnya kami berpikir gangguan gulanya murni karena sirosis. Namun memang setelah dikaji pasien memiliki riwayat diabetes. Yang ingin Rija tanyakan Pak, bagaimana kita mengetahui agar tidak terjadi bias. Jadi pasien ini memang waktu itu Pak pasiennya datang dengan penurunan kesadaran. Apakah dia penurunan kesadaran karena hiperglikemia, misalnya KAD atau AS, atau karena peningkatan amonia karena sirosis. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, tata laksananya Pak. Jadi pasien ini waktu itu datang dengan kondisi asites berat Pak waktu itu. Jadi kami jadi hari itu agak kebingungan. Jadi kita mulai terapi cairan dulu atau kita atasi peningkatan gulanya dulu dengan insulin Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu dua pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apapun diagnosanya, pada saat critical ill, pada saat keadaan pasien critical ill, yang pertama
tentukan berapa target. Yang kedua, diagnosa yang jelas sesuaikan dengan keadaan. Kalaulah pasien ini jelas keadaan asidosis dan kita tangani asidosisnya. Masalah penanganan gula darahnya kita sesuaikan dengan target yang kita harapkan. Ya, berapapun dia target gula darahnya tetap kita buat antara 140 sampai 180. Itu pertama. Yang kedua, masalah diagnosa. Saya kira diagnosa nanti kita bisa kerjakan setelah penanganan emergensi itu penanganan emergensi telah teratasi. Baru kalau kita butuh diagnosa, kita akan lakukan penjajakan lebih lanjut. Tetapi untuk kedua keadaan seperti ini, tentu saja yang paling penting adalah penanganan critical illness-nya. Yang ketiga, apabila ini pasien memang mengalami HHS, jelas kalau HHS itu kekurangan cairannya cukup besar dan dibutuhkan juga pemberian cairan. Hanya saja hati-hati pada pasien-pasien HHS oleh karena adanya hiperosmolar. Pemberian cairan yang isotonik harus hati-hati. Biasanya kita mulai dari pemberian yang isotonis itu 1 liter, ya, atau kita awasi, kemudian kita berikan dengan cairan yang hipotonik. Biasa kita berikan cairan yang hipotonik. Tetapi prinsipnya apabila ini memang HHS, diagnosanya HHS, itu kekurangan cairannya sampai cukup besar. Dan jangan ragu dalam hal memberikan cairan. Hanya saja harus hati-hati dalam pemberian cairan yang isotonis. Ya. Jadi jangan ragu ya. Yang paling penting kita yakin bahwa ini HHS. Ya. Apalagi mohon izin Pak, waktu itu pasiennya Pak datang dengan keadaan asites Pak dengan udem Pak. Bagaimana kira-kira cair? Jadi kalau ini asites, kita putuskan dulu apakah ini memang gangguan kesadarannya ini oleh karena livernya. Kan ini bisa dilihat dari keadaan. Kalau ini memang ini tentu oleh karena sirosisnya, tentu penanganan sirosisnya yang awal. Ya, kalau ini karena diabetesnya, tentu diabetesnya. Ya, ini yang harus diawasi dengan betul ya. Ada lagi Rija? Baik Pak. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, selain Rija ada lain yang mau menanyakan ya? Yep. Nah, kan ya, ini kan hiperglikemi ini bukan kondisi yang jarang kita temukan di emergensi ya. Di IGD kita sering menemukan pasien-pasien dengan hiperglikemi emergensi apapun penyebabnya. Mungkin kalian pada saat jaga memiliki kasus-kasus hiperglikemi emergensi dengan kondisi yang membingungkan atau mungkin tidak sesuai dengan teori atau gimana, mungkin bisa ditanyakan atau didiskusikan di sini.
Yuk. Ya, siapa barusan? Andri, Dok. Oh iya. Gimana Andri? Ada yang ingin ditanyakan, ingin di-sharing di sini? Kami bilang bertanya, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Dokter. Izin Dokter bertanya. Ada dua hal yang ditanyakan. Pertama, Dok, mengenai koreksi pada HHS ataupun resistor glikemia, Dokter. Untuk koreksi kalium dengan juga pemberian insulin, jika kadar kalium pasien di saat masuk itu kurang dari 3, ini apakah koreksi insulinnya, Dok, bisa diberikan segera ataupun harus kita koreksi terlebih dahulu kadar kaliumnya, Dokter? Atau bisa kita berikan bersamaan, Dokter, sejalan? Dokter, kemudian kedua, ada kasus STEMI ataupun STEMI, Dokter. Ini ada kasus STEMI, Dok, mana Ya, ada. izin, Dok. Andri, suaranya terputus-putus, Dek. Enggak apa-apa. Jadi saya kira ini ya jawabannya yang berikut ini akan saya berikan ya. Karena manajemennya. Kita belum manajemen ya. Kita baru Mau masuk sampai ke patofisiologi ya. Oh. Ya. Enggak apa-apa ya. Ada lagi yang mau tanya? Izin, Dokter. Ya. Tadi yang satu lagi juga tentang manajemen, Dokter, yang mau Ya. Mungkin nanti saja, Dok. Sudah sampai di slide-nya, Dok. Ya. Oke. Mungkin bisa kita lanjut ke manajemen aja Ya, dulu. Ya, jadi kalau sebenarnya tadi itu patofisiologi ya. Patofisiologi ya. Kemudian yang berikutnya ini manajemennya ya. Jadi kedua-duanya ya, baik HHS ataupun KAD ya, yang nomor satu adalah manajemennya adalah koreksi daripada cairan yang hilang ya. Kemudian koreksi daripada hiperglikemi dan memperbaiki kalium ya, mengkoreksi asam basa ya, dan mengatasi infeksi kalau ada. Ini standar penanganan pasien yang kita ini ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Pemberian cairan, pemberian insulin, pemberian kalium ya. Dan dan bikarbonat ya. Pemberian cairan ini ya, kalau kita lihat ya. Ya. Ini dia. Insulin, cairan. Ya, ini dia ya.
Jadi pada pasien DKA yang pertama ya diberikan cairan yang isotonik ya. Ya, yang isotonik 15 sampai 20 cc per kilogram berat badan per jam. Ya. Schedule-nya bagaimana? Untuk jam pertama diberikan 1 sampai 3 liter ya. Untuk jam kedua, jam berikutnya ya 1 liter, 2 jam berikutnya juga diberikan 1 liter, dan demikian selanjutnya tergantung kepada keadaannya. Apabila pasien sudah mengalami euvolemik, kita bisa berikan salin yang 0,45% ya. Jadi prinsipnya pemberian cairan ya. Yang pertama kita berikan harus cairan. Ya, ini dia kekurangan cairannya ya, lebih kurang ya. Kalau DKA lebih kurang 6 liter ya, kekurangannya ya. Dengan kekurangan yang harus diingat sini ya. Kapan kita mulai lakukan terapi insulin? Ya, jadi terapi insulin kita mulai apabila kadar kalium sudah di atas 3,3. Ya, jadi seperti pertanyaan dokter Andri tadi, ya jelas ya. Jadi kalau kalium belum di atas 3,3, sebaiknya kita menunda pemberian insulin. Kita mulai insulin apabila sudah 3,3 ya. Ya, biasanya kita dengan memberikan intravenous insulin ya. Biasanya kita berikan intravenous, dan biasanya pemberian subkutan kita berikan kepada pasien DKA yang ringan ya. Apabila gula darah sudah mencapai ya, dan insulin sudah kita bisa kurangi ya, dan infus juga kita bisa tukar dengan ya dextrose ya. Ya bisa kita berikan dextrose ya. Jadi yang harus diingat ya, apabila pasien sudah bisa makan ya, apabila pasien sudah bisa makan, kita bisa berikan insulin subkutan ya, dan kita bisa melakukan stop infus apabila setelah 1 sampai 2 jam pemberian subkutan. Dipandai kan. Ya, jadi kalium ya itu harus di atas 3,3 ya, itu yang harus diingat. Jadi apabila lebih kecil dari itu ya, biasanya koreksi asidosisnya bagaimana? Jadi bikarbonat ya, jangan terlampau ya.
jangan segera kita berikan. Kadang-kadang kita berikan cairan pun sudah dapat memperbaiki keadaannya. Jadi biasanya kita memberikan bikarbonat apabila pH sudah lebih kecil dari 6,9. Komplikasi, ya tentu saja miokardit infark, BVT, ya ini komplikasinya, ya. Ini yang harus diingat, ya. Kadang-kadang pemeriksaan apa yang harus kita kerjakan, ya. Nah, apakah arterial blood gas atau vena blood gas? Ternyata dari penelitian yang ada, ternyata vena blood gas itu lebih bagus, ya. Vena blood gas itu jadi kalau pertanyaannya apakah bisa pemeriksaan arterial blood gas dibanding dengan vena, biasanya kita memakai yang vena. Vena ini 97,8% sensitivitas, 100% spesifik for diagnosis DKA, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bikarbonat, ya. Jadi jelas, ya. Jadi bikarbonat tidak perlu buru-buru, ya. Tidak perlu buru-buru, ya. Ini juga bisa menyebabkan cerebral edema, ya. Tidak memperbaiki, jadi kita perbaiki bikarbonat juga tidak memperbaiki kontrol glikemik, ya. Mana nih? Apa ya? Ya, terapi bikarbonat tidak begitu perlu, ya. Ini jadi yang paling penting, ya, yang paling penting pasien yang DKA, ya, kalau ada hipokalemi, tangani dulu hipokalemi, ya. Ya. Jadi tetap harus diperiksa kaliumnya dulu, ya. Ini pemakaian insulin, ya. Pemakaian insulin, ya. Ini yang harus diingat, ya. Pemakaian intravena insulin itu jauh lebih baik daripada pemakaian subkutan, ya. Ini juga, ya, pemakaian reguler insulin, dan jadi pemakaian yang human insulin dan analog insulin memberikan hasil yang sama, ya. Ini dia, ya, pemberian subkutan dan pemberian intravena, ya. Ya, pada pasien yang incomplete, ya, pasien yang DKA-nya ringan, pemberian subkutan, ya, itu cukup safe, ya. Tetapi pada pasien yang complicated DKA, sebaiknya kita berikan yang intravenous insulin, ya. Ini, ya, ini yang sama, ya,
antara subkutan dan yang apa namanya, yang intravena ya. Ya tentu saja apa namanya, pemberian subkutan kita dapat berikan kepada pasien yang ringan, sedangkan pada yang intravena kita berikan kepada pasien-pasien yang berat dan mempunyai efek yang sama. Ini mengubah antara intravena dan subkutan, kapan kita robah ya. Yang paling ingat kita mengubahnya gula darah kurang dari 180, paling tidak 4-6 jam ya. Normal anion gap ya. Anion gapnya sudah lebih kecil dari 12 ya kan. Kemudian asidosisnya sudah jadi biasanya pemeriksaan keton ya, tanpa ada vasopressor ya, hemodinamik stabil ya, pasiennya sudah bisa makan. Itu yang paling penting ya, pasiennya sudah bisa makan, kita sudah bisa tukar dari intravena ke subkutan. Ini pada saat sekarang ini kita punya obat yang baru, SGLT2 inhibitor. Ya, ini selalu ada istilah euglycemic DKA. Apakah ini mitos? Sampai sekarang ini masih baru ya. Jadi kita tunggu saja perkembangan berikutnya ya. Ya terus saja ya. Ya terus saja. Cairan mana yang harus kita ya untuk pada pasien-pasien yang seperti ini, cairan yang kita pilih adalah cairan yang mana namanya, yang isotonik ya. Kalau di dalam tulisan ini dikatakan plasmalate ya, itu sama saja dengan salin yang 0,9%. Ya. Ini sama ya. Ya, tidak ada perbedaan antara pemberian ringan laktat atau pemberikan normal salin pada pasien-pasien yang DKA. Ya, selain. Ini dia. Kapan dikatakan bahwa ketoasidosis itu sudah teratasi dan HAS itu sudah teratasi. Ya, itu apabila anion gap kurang dari 12 dan beta hydroxylase sudah normal. Ya, jadi bukan keton urin, bukan keton bodies. Kenapa? Karena kalau keton urin atau keton bodies itu terkadang lebih dari 24 jam dia masih positif. Ya, sedangkan sebenarnya sudah mulai penyembuhan. Itu dia yang harus diingat. Jadi yang harus diingat untuk menentukan apakah pasien kita sudah penyembuhan atau tidak, yang pertama dilihat adalah anion gap. Jadi kalau anion gap-nya sudah lebih kecil dari 12, itu sudah kita anggap pasiennya sudah mengalami resolusi. Apalagi sudah kita pemeriksaan beta hidroksibutirat. Ya, hanya saja kalau beta hidroksibutirat kita lakukan pemeriksaannya lama baru selesai. Ya. Yang kedua, pasiennya sudah bisa makan. Ya,
Kemudian untuk pasien HS kapan? Apabila sudah ada osmolaritasnya sudah lebih kecil dari 315 ya, dan sudah ada gangguan kesadaran. Jadi ini dia ketoasidosis dan DKI. Jadi untuk menentukan apakah pasien yang kita rawat sudah mengalami perbaikan atau tidak. Wah, ini hati-hati. Ini yang seperti saya katakan tadi ya. Kan kita selalu melakukan pemeriksaan keton urin ya untuk diagnosa ketoasidosis ya. Tetapi jangan digunakan sebagai untuk memonitor. Seperti saya katakan tadi bahwa dia negatifnya lama. Ya, sedangkan pasien sudah penyembuhan. Ini HHS, ini seperti tadi, ya, seperti pemberian pada pasien yang KAD tadi ya. Jadi tujuan daripada pengobatan, jadi balik. Jadi sama ya. Jadi pemberian cairan, pemberian insulin, dan pemberian elektrolit. 3 ini yang tetap ya. Tetap harus nilai dulu keadaan volemiknya. Apakah ini hipovolemik ataukah normovolemik atau memang bagaimana ya. Tapi kalau ini HS sudah pasti itu cairan kurang. Ya. Dan kita akan memerlukan pemberian cairan, hati-hati ya. Jadi segera menormalisasi osmolitas, pemberian cairan ya, dan menormalkan gula darah ya. Ini yang jangan lupa menghitung ya. Menghitung osmolality, 2 natrium tambah glukosa tambah urium ya. Sebagai cairan pertama ya, gunakan cairan yang salin yang biasa 0,9%, tetapi kemudian tukar menjadi yang 0,45% ya. Apabila osmolality-nya sudah turun ya. Tunggu dulu. Ya. Jadi ini ya yang tanda bahwa cairan itu cukup, itu gula darah penurunannya tidak bisa dari 5 milimol per ya. Kemudian pemberian insulin ya. Jadi biasanya kita memberikan insulin ini setelah pemberian cairan ya. Itu dia. Ini dia sudah.
Ya. Ini jadi yang paling penting cuma adalah pemberian cairan pada pasien yang HS. Ya. Ini. Ya. Ada yang mau tanya? Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dokter Andri tadi yang ingin ditanyakan apakah sudah terjawab atau mungkin berbeda? Mohon izin dokter, yang pertama dokter sudah terjawab dokter. Ya, yang kedua? Mengenai tadi pemberian kalium. Yang kedua dokter, mengenai ini mungkin agak sedikit keluar dari HS ataupun KAD dokter. Izin dok? Ya. Iya. Jadi pada pasien-pasien yang dengan sindrom koroner dok, mungkin dari klinisnya nyeri dada lebar, tapi dari EKG itu didapatkan STEMI bukan STEMI dok. Untuk kemudian dari gula darahnya dok kita dapatkan KGDS-nya itu 250 dok. Untuk kasus-kasus seperti ini apakah bisa kita naikkan sebagai kritikal dan kita drip insulinnya dokter? Pemberian insulinnya dok. Oh, yang jelas kalimat awal saya tadi yang slide pertama saya, semua pasien baik kritikal ataupun non kritikal itu apabila gula darahnya sudah di atas 140 itu dikatakan hiperglikemi. Masalah diagnosanya diabetes atau non diabetes itu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua baik dia kritikal ataupun non kritikal, insulin merupakan satu pilihan yang bisa digunakan dalam menangani pasien-pasien seperti ini dengan target gula darah antara 140 sampai 180. Jadi sering saya katakan bahwa pada pasien-pasien critical ill seperti ini penanganannya tetap hiperglikemi. Masalah diagnosa nanti kita tegakkan diagnosanya apa. HbA1c-nya nanti tentu yang bisa ditegakkan. Seperti itu saya Andri. Sudah terjawab enggak? Baik dokter, baik. Sudah terjawab tuh enggak? Sudah dokter. Saya. Terima kasih banyak dokter. Yuk. Baik, terima kasih Dokter Andri. Untuk yang lain, apa ada sebelum kita memasuki ke emergensi hipo ya? Tadi kita sudah mendengar secara tuntas dari definisi patofisiologi sampai penanganan untuk emergensi hiperglikemi. Baik, mungkin langsung aja dok untuk hipoglikemi ya. Ya, saya kira ini sedikit lagi ya. Iya. Ya, hipoglikemi klasifikasinya ada 3. Ya, 1, 2, dan 3 ini menurut American Diabetic tahun 2021. Ya, level 1 ya gula darahnya antara 54 sampai 70 ya miligram per desiliter. Ya. Level 2 itu antara sampai 54. Ya. Level 3 ya itu biasanya disertai dengan gangguan kesadaran. Ya. Ini yang selalu kita di ruangan memang kita tidak pernah
membuat level ya. Jadi kita tidak pernah buat level 1, level 2, level 3 ya. Ya. Kita hanya buat hipoglikemi. Ya. Jadi ini kita tentang bahwa hipoglikemi yang terdata ya. Ini yang lagi. Ini dia ya. Ini apa B ini ya. Jadi kalau pasiennya masih sadar ya, masih sadar, kita bisa berikan gula ya pada pasiennya yang bisa diulang setiap 15 menit. Ya. Apabila sudah terjadi kenaikan ya. Tapi ini karena ini di luar negeri ya. Mereka pakai SMBG ya. Self monitoring, sedangkan kita kita tidak punya ya. Ya, kita tidak punya ya. Jadi biasanya kalau mereka di luar negeri, mereka punya SMBG sendiri, ya. Sedangkan kita tidak punya ya. Tapi yang paling penting di kita ya, bahwa setiap 15 menit kita bisa lakukan pemeriksaan gula darah ya. Apabila terjadi peningkatan, kita ya. Kemudian ini lagi ya, kita tidak punya glukagon ya, kita tidak punya glukagon ya. Jadi sedangkan mereka di luar negeri kita pakai glukagon, kita di sini memakai tetap pakai dextrose ya. Ya, saya kira itu yang untuk hipoglikemi. Yang lainnya tidak ada, yang lainnya macam biasa ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Dok. Ya barusan juga sudah ditambahkan tentang bagaimana penanganan hipoglikemi ya. Jadi mungkin kalian juga sudah sering mendengar yang namanya protap hipoglikemi. Jadi ini secara prinsipnya sama. Baik, dari adik-adik sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan, Dek? Untuk adik dokter muda juga boleh bertanya ya, jika ingin ada yang ditanyakan. Oke. Tadi. Ini apa kan ada 2 kali itu. Jadi hidupin itunya, lampunya. Jadi. Kok gelap nih. Oke, bagaimana ada yang mau disampaikan atau di-sharing? Kita sudah mendengarkan tentang keadaan emergensi pada diabetes, baik itu hiperglikemi ataupun hipoglikemi. Dua-dua kondisi adalah kondisi yang sering kita temui di emergensi. Adakah? Mohon izin dokter bertanya kalau boleh lagi dok, sedikit dok. Iya, Rija silakan. Mohon izin Pak, ingin ini Pak menanyakan, misalnya pasien Pak kan dengan kondisi kritikal ill Pak, pasien CKD stage 5 Pak kan, baru dia diagnosa CKD stage 5, masuk dalam kondisi kritikal ill Pak. Jadi pasien juga dengan comorbid DM.
pada saat itu gula darah masih sangat tinggi, Pak. Karena baru didiagnosa CKD, HD baru dilakukan berapa kali. Itu Pak, bagaimana terapi pemberian insulinnya Pak kalau dia dengan critical ill Pak? Apakah kita tetap memberikan insulin drip, namun mengingat pasien ini Pak, pasien CKD Pak, dengan sekresi insulin yang jelek, ataukah kita lebih memilih misalnya pemberian insulin karbokonting Pak, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, prinsipnya adalah menurunkan kadar gula darah senormal mungkin, selama mungkin. Itu prinsip. Kita harus menurunkan. Karena apabila kadar gula darah dibiarkan tinggi, itu akan menyebabkan risiko gangguan pada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, sediaan atau obat yang paling aman yang diberikan pada mereka-mereka seperti ini tentunya adalah insulin. Bagaimana cara memberikan insulin pada pasien? Yang paling aman adalah pemberian intravena. Itu yang paling aman. Bagaimana pemberian carbocounting? Carbocounting ini juga aman, tetapi dengan catatan bahwa namanya saja carbocounting. Jadi sudah kita hitung betul berapa karbohidrat yang masuk dan kita sesuaikan dengan insulin yang kita berikan. Apabila pasien ini kalori yang masuk belum jelas atau pasien tidak ada sama sekali masuk kalori, lebih baik pasien ini diberikan intravena insulin dosis kecil untuk melindungi terjadinya gluconeogenesis atau glikogenosis. Saya kira ini jawabannya, Riza. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Rija dan terima kasih kepada Dr. Kurnia. Baik, apa ada yang lain? Nah, mungkin kalau kita lihat dari penjelasan tadi, kita lihat ya bahwa baik itu HHS ataupun KAD, itu kan banyak yang harus kita evaluasi, mungkin ya cairan, insulin, ada gangguan elektrolit, asam basa ya. Mungkin sedikit tantangan bagi kawan-kawan yang nanti atau adik-adik yang nanti bertugas di daerah ya Dok, mungkin di fasilitas kesehatan yang tidak ada fasilitas AKDA, elektrolit juga mungkin belum tentu ada. Kalau untuk KGD mungkin insya Allah semua fasilitas kesehatan ada ya. Kalau untuk hipoglikemi mungkin lebih mudah dievaluasi, tapi kalau untuk HHS atau KAD mungkin untuk melihat asam basa, anion gap, atau mungkin bahkan gangguan elektrolit pun untuk kalium juga sulit diperiksa. Pada kondisi-kondisi fasilitas kesehatan seperti itu, bisa Dok, kalau kita lakukan langsung pemberian drip insulin atau mungkin harus di backup dengan pemberian kalium gitu Dok, kalau belum ada hasil kaliumnya? Yang pasti pada pasien-pasien yang memang secara fisik diagnostik jelas adanya asidosis atau secara secara pemeriksaan gula darah di atas 600 dan kita curiga memang HAS, ini jelas. Terapi pertama adalah cairan. Nah, itu dia nomor 1 ya. Tapi yang susah memang kalau di fasilitas itu memang tidak ada apa-apa, tetapi kalau yang ada hanya gula darah,
tetapi kita jelas kita apa namanya fisis diagnostik jelas ini kusmol ataupun jelas apa namanya gula darah di atas 600. Jadi kemungkinan HS dan usianya tua. Dan jadi ini terapi cairan nomor 1. Apakah bisa kita apa namanya kalium? Ini memang serba lumit ya. Tetapi yang jelas kita harus memang hati-hati. Hiperkalemi juga akan berisiko. Hipokalemi kita tidak bisa berikan apapun pada pasien. Jadi yang jelas kalium bisa kita berikan pelan-pelan. Ya, hanya hati-hati. Kalau ada tanda-tanda hiperkalemi kita bisa stop. Ya, tetapi apabila kita pakai insulin, kita berikan insulin kalium dengan hati-hati, biasa kita tidak ada risiko itu. Ya. Baik, terima kasih Dok. Mungkin itu juga pencerahan nanti buat kawan-kawan di daerah ya. Tetap jangan melupakan untuk diagnostik, kita jangan lupakan pemeriksaan fisik, melihat kusmol ya, nafas yang cepat dalam sebagai salah satu tanda adanya asidosis. Juga mungkin kalau yang sudah terbiasa dan pernah mencium bau keton mungkin ya, jadi bisa melihat oh ini keton. Jadi kita tidak perlu menunggu akda atau harus merujuk atau harus melakukan apapun tanpa melakukan penanganan. Jadi minimal pemberian cairan juga tetap harus dimulai ya Dok ya. 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 Yang lain bagaimana sebelum kita ya sudah jam 3:30 mungkin. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi Dok. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Krisna Wardana Sucipto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, atas kesediaan dan waktunya. Sangat bermanfaat, sangat merefresh. Sudah 1,5 jam ya, dan insya Allah dapat mereminding kita semua untuk bagaimana patofisiologi, bagaimana definisi, dan bagaimana manajemen terhadap kondisi-kondisi emergensi pada pasien diabetes ya, baik itu hiperglikemi maupun hipoglikemi. Baik, mungkin itu saja kita akhiri kuliah pakar kita siang ini. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Yo. Terima kasih Dok. Banyak Pak. Terima kasih Dok. Kampungan kali saya itu Muhammad Pandi. Assalamualaikum.